Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manila dengan NIM 2311025. Dan saya Priska Wulandari dengan NIM 2311020. Yang kami hormati dosen pengaku mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu Bapak Prianggo Karunia Rahman MMSI. Di sini judul kami yaitu hasil metode campuran mix method di SDN 33 Pangkal Pinang kelas 6A dan B untuk mengukur minat belajar, gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran dan lingkungan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil dari temuan kami yang kami lakukan observasi yang di lokasinya itu di SDN 33 Pangkal Pinang, yang subjeknya itu kelas 6A dan B ya, yang terdiri dari 15 orang, jadi kami menggunakan 30 orang dalam satu kelas. Terus pengumpulan datanya itu kami menggunakan metode campuran atau mix method, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertama, kami akan menjelaskan hasil analisis data kuantitatifnya itu berupa kuesioner dan dokumentasi. Terus data kualitatifnya itu berupa observasi dan wawancara. Adapun hasil analisis data kuantitatif yang telah kami cari, yang pertama itu statistik deskriptif, itu uji reliabilitas, terus uji korelasi dan analisis simultan. Terus kualitatifnya itu berupa penyajian data naratif. Hasil pembahasannya itu kami telah meneliti tentang minat belajar, gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran dan lingkungan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 33 Pangkal Pinang. Jadi, data yang kami peroleh bahwa seluruh instrumen penelitian menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, karena menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur keempat variabel tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Hasil analisis korelasinya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran dan lingkungan belajar terhadap minat belajar peserta didik. Korelasinya antara minat belajar siswa dengan gaya belajar dengan gaya mengajar guru menunjukkan hubungan yang kuat, yang mengindikasikan bahwa cara guru menyampaikan materi PAI itu berpengaruh secara langsung terhadap tingkat minat belajar siswa. Jadi, data statistik deskriptifnya itu berupa mean dan standar deviasi menunjukkan tingkat persebaran data yang baik dan representatif untuk masing-masing variabel. Secara simultan, ketiga variabel independen, yaitu gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran dan lingkungan belajar, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar PAI peserta didik, yang menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, hasil analisis data kualitatif. Hasil analisis data kualitatif melalui wawancara dengan siswa dan guru memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Dari aspek minat belajar PAI, sebagian besar siswa seperti Albi, Rifat, Galis, Zipa, dan Sekti menyatakan bahwa mereka merasa senang mengikuti pelajaran PAI karena dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Islam, kisah-kisah Nabi dan sahabat Nabi, serta pelajaran PAI mudah dipelajari dan diingat. Namun, minat belajar siswa juga dipengaruhi oleh cara guru mengajar yang terkadang membosankan. Dari aspek metode mengajar guru PAI, ditemukan bahwa sebagian besar siswa
merasa bosan dengan metode ceramah yang terlalu dominan dan monoton. Siswa seperti Rifat, Gali, dan Septi menyatakan bahwa metode mengajar guru Paik kurang bervariasi dan cenderung membosankan. Namun beberapa siswa seperti Zipa mengapresiasi ketika guru menggunakan metode ceramah yang disertai dengan pertanyaan dan tugas presentasi. Guru Paik sendiri menyatakan bahwa metode yang paling efektif adalah model interaktif yang melibatkan peserta didik seperti problem based learning atau PBL dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Nah, dari aspek penggunaan media pembelajaran, temuan kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan guru PAI jarang menggunakan media pembelajaran. Albi dan Rifat menyatakan bahwa guru tidak menggunakan media apapun, meskipun Rifat merasa tertarik ketika guru membuat game pembelajaran. Nah, beberapa siswa seperti Gali, Zipa, dan Septi menyebutkan bahwa guru kadang-kadang menggunakan media berupa video pembelajaran, film kisah nabi, dan ide dan ice breaking yang membuat pelajaran lebih hidup dan menyenangkan guru. Nah, guru PAI sendiri menyatakan bahwa media yang sering digunakan adalah alat peraga gambar, video pembelajaran yang disesuaikan dengan materi, dan memanfaatkan media baru seperti TV merah putih. Dari aspek suasana pembelajaran dan lingkungan belajar, hampir semua siswa menyatakan bahwa suasana kelas kurang nyaman karena berisik dan kotor. Nah, menurut Albi, Rifa, dan Gali menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap suasana kelas yang berisik. Hanya Zipa yang menyatakan bahwa suasana kelas yang tenang dan dengan adanya selingan waktu bermain membuat pembelajaran terasa lebih hidup. Guru PAI menyatakan bahwa lingkungan kelas dan sekolah di SDN 33 Panggapinang sebenarnya sangat mendukung semangat belajar, namun terdapat kendala seperti kurangnya rasa percaya diri siswa, tingkat kognitif dan IQ siswa yang rendah, serta adanya siswa ABK yang memerlukan pendekatan pembelajaran khusus. Selanjutnya, perbandingan dan triangulasi data. Ketika membandingkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan yang saling melengkapi. Dari hasil kuantitatif, terdapat korelasi positif yang signifikan antara gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa. Namun, hasil kualitatif menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar siswa merasa metode mengajar guru terlalu monoton dengan dominasi ceramah, yang justru membuat siswa merasa bosan. Hal inilah yang mengindikasikan adanya gap antara potensi pengaruh gaya mengajar dengan implementasi aktual di lapangan yang masih perlu diperbaiki. Nah, dari aspek penggunaan media pembelajaran, hasil kuantitatif menunjukkan bahwa media pembelajaran berkorelasi positif dengan minat belajar siswa. Namun, hasil kualitatif mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, guru jarang menggunakan media pembelajaran secara konsisten. Beberapa siswa menyatakan guru tidak menggunakan media apapun, sementara yang lain menyebutkan guru hanya kadang-kadang menggunakan video atau alat peraga. Guru sendiri mengakui menggunakan berbagai media seperti alat peraga gambar dan video, namun frekuensi dan konsistensi penggunaannya masih menjadi permasalahan. Dari aspek lingkungan belajar juga, hasil kuantitatif itu menunjukkan bahwa lingkungan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar siswa. Namun, hasil kualitatifnya mengungkapkan bahwa kondisi kelas yang berisik, kotor, dan kurang kondusif menjadi faktor penghambat yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Meskipun begitu, guru menyatakan bahwa lingkungan sekolah mendukung pembelajaran. Persepsi siswa menunjukkan hal yang berbeda, terutama terkait suasana kelas yang kurang nyaman. Karena perbedaan persepsi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen kelas dan kondisi fisik lingkungan belajar. Dari aspek minat belajar siswa tersebut, hasil kuantitatif menunjukkan tingkat minat belajar yang dapat diukur melalui instrumen. Namun, hasil kualitatif memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa minat siswa terhadap PAI sebenarnya tinggi karena mereka tertarik dengan materi sejarah Islam dan kisah-kisah para nabi. Namun, minat tersebut terhalang oleh metode mengajar yang monoton karena kurangnya penggunaan media pembelajaran dan suasana kelas yang kurang kondusif. Guru juga mengidentifikasi kendala seperti kurangnya rasa percaya diri siswa, tingkat kognitif yang beragam, dan adanya siswa ABK yang memerlukan perhatian khusus.
Baik, hanya itulah yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami sama-sama mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.